Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultan, al-wadihil burhan, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan daripada Majlis Ta'lim Al-Maidan, guru kita bersama Al-Habib Haidar bin Muhammad Al-Attas, Habib Haikal Al-Attas, serta para habaib yang lain. Tidak lupa yang saya cintai, yang saya muliakan, sesepuh kita Kiai Haji Zulfikar, beliau sebagai wakil ketua umum MUI Medan, beserta seluruh segenap panitia peringatan menyambut bulan suci Ramadan. Yang saya cintai, yang saya muliakan, adinda kita, anak saya, insyaallah adinda ini bukan seperti Bahar Yusuf, tapi harus lebih dari Bahar Yusuf. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, masyarakat Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari yang mulia ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba, yang dimana di luar sana banyak hamba-hamba yang lalai, banyak hamba-hamba yang lupa. Tetapi di saat banyak hamba-hamba yang lupa, banyak hamba-hamba yang lalai, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ingat kepada Allah. Menggerakkan hati kita menggerakkan kedua langkahan kaki kita, duduk di majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang menjadi tempat turunnya rahmat, majlis yang menjadi tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan, majlis yang dimana kalau kalian ingin melihat bagaimana dulu baginda Nabi besar Muhammad berkumpul bersama para sahabat, maka lihatlah pada malam hari ini majlis-majlis seperti ini. Inilah peninggalan baginda Nabi besar Muhammad. Inilah warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, beliau tidak mewariskan harta, tidak mewariskan rupiah, emas, permata, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi ilmu, amal, wara', khauf, akhlak, adab, khauf, khasyah, zuhud, takwa, ibadah, qanaah. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir, majlis-majlis sholawat, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, pewaris Nabi,
penerus perjuangan Nabi, penyambung lidah Nabi, pemegang estafet perjuangan Nabi. Kalau kalian ingin melihat bagaimana perkumpulan Nabi Muhammad dulu, maka lihatlah sekarang ini. Seperti inilah perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalian duduk pada malam hari ini untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Ini warisan Nabi Muhammad. Kalian duduk pada malam hari ini mengambil warisan Nabi Muhammad. Warisan dari bapak kalian, warisan dari ibu kalian, warisan dari kakek kalian, warisan dari nenek kalian, berupa harta, berupa tanah, berupa rumah. Tetapi warisan Nabi Muhammad adalah ilmu. Saudara-saudara, demi Allah, satu huruf daripada warisan Nabi Muhammad yang kalian dapatkan pada malam hari ini, itu lebih utama, lebih mulia, lebih berharga, lebih bernilai daripada warisan ribuan triliun yang kalian dapatkan. Sebab tidak ada warisan yang lebih berharga, tidak ada warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad. Kalian duduk di sini menjadi hamba-hamba yang mulia, menjadi hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Loh, kok bisa Beb? Kenapa Beb? Ya, kalian duduk di sini, lidah kalian basah dengan bersolawat, basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi dengan bersolawat, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalian tidak memuliakan, tidak mengagungkan, tidak bersolawat, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Jadi kita duduk di sini memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, tapi kita yang menjadi mulia. Kita duduk di sini mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung, tapi kita yang menjadi agung. Sebab kemuliaan Nabi, keagungan Nabi tidak ada batasnya. Sekalipun lautan menjadi tinta, pohon menjadi pena, dipakai untuk melukiskan kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukiskan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Jadi kalian duduk di sini menjadi mulia karena baginda Nabi besar Muhammad. Duduk di sini menjadi mulia karena duduk di majelis taklim. Bahkan saudara-saudara, karpet yang kalian duduk itu karpet apa terpal? Terpal. Terpal yang kalian duduki, demi Allah, Bahar bin Smith berbicara, terpal yang kalian duduki di sisi Allah lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Kenapa? Saya ngomong bukan tanpa dalil. Saya setiap ngomong pasti pakai dalil, pasti pakai marojik, ada referensinya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilmi. Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya berani bilang, karpet yang kalian duduki lebih mulia, lebih utama daripada kursi yang diduduki oleh para pejabat, kursi yang diduduki oleh presiden. Kenapa? Sebab karpet yang kalian duduki untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak akan lama. Tadi Bahar bin Smith kecil sudah menjelaskan, Masya Allah, luar biasa.
Mudah-mudahan di Medan semakin hari semakin banyak lahir bahar-bahar bisu. Saya akan membahas dua perkara. Dan ini dua perkara yang penting. Pertama, saya akan membahas Isra Mi'raj. Loh, kok Habib bahas Isra Mi'raj? Kan udah bukan bulan Rajab, bentar lagi bulan puasa. Saya bahas Isra Mi'raj yang dimana bagian terpenting yang harus kalian ketahui. Makanya harus saya sampaikan. Kedua yang akan saya bahas adalah bulan suci Ramadan. Pertama saya bahas, saudara-saudara, banyak ustadz, dai, kiai, penceramah, habib zaman sekarang kalau di panggung-panggung dakwah, acara-acara Isra Mi'raj, banyak yang ngomong seperti ini. Jibril turun membawa cawan yang terbuat dari emas. Di dalamnya terdapat air yang berasal dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, ayo masyarakat, umat jawab yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti ini? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Sering atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah ngomong seperti itu, menjelaskan seperti itu ulama goblok. Saudara-saudara, kewajiban dai, kewajiban penceramah adalah memberikan pemahaman kepada umat, memberikan penjelasan kepada umat yang sesuai dengan kadar akal umat, akal pendengar untuk menerima penjelasan ilmu tersebut. Sekarang nggak usah ngomong dibersihkan dari kotoran. Andaikan saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup berhenti di situ. Hati Nabi Muhammad dibersihkan, penjelasan saya cukup sampai di situ. Maka pemikiran orang awam, sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apalagi ngomong dibersihkan dari kotoran. Saudara-saudara, jangan berbicara hati Nabi Muhammad terlalu jauh. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Al-Imam Qadhiyat dijelaskan, darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci, nanahnya Nabi suci. Kalau air kencingnya Nabi saja suci, apalagi hatinya. Awas, hati-hati kalau ngomong sudah berkaitan dengan Nabi Muhammad. Jadi dibersihkan hati Nabi bukan berarti hati Nabi kok. Biar kalian paham ini, disucikan hati Nabi bukan berarti hati Nabi tidak tapi itu namanya tajdid, diperbaharui. Hati Nabi udah bersih, dibersihkan lagi, paham? Hati Nabi udah suci, disucikan lagi, paham? Makanya banyak sekarang ini ustadz, kiai, dai, penceramah, kalau saya sebut penceramah supermi, 5 menit digodok jadi. Kami mondok 18 tahun, saudara-saudara, kami pelajari semua fan ilmu. Jadi kalau berbicara itu harus ada maroji, harus pakai dalil, jangan sembarangan ngomong. Makanya kalau kalian ingin tahu, ya, sebenarnya Isra Mi'raj itu seperti apa, kalian ingin mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar, bersandarlah kepada kitab-kitab para ulama-ulama salaf. Saya kasih kalian kitab-kitab salaf, kalian baca, kalian beli kitabnya, baca, kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang Isra Mi'raj.
Satu, kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang kedua ada kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Al-Qushairi. Yang ketiga ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Yang keempat ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Yang kelima ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Barzanji, kakek daripada pengarang Maulid Barzanji. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj yang dikarang oleh pengarang Maulid Barzanji Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Usman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, itu kitab karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Kurdi, As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau daerah Jawa Barat, daerah Banten, daerah Jakarta, kiai-kiai zaman dulu kalau masuk bulan Rajab, biasanya beliau-beliau beserta santri-santrinya itu biasanya ngaji pasaran, menghatamkan kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruza, Hulal Ad-Dibaj Al-Matruza, ya. Ini kitab karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul, karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Hasyiah Ad-Dardir, karangan Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Matannya namanya Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan Al-Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan guru besar kami Abuya As-Sayyid Al-Habib, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Engkau baca kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar tentang Isra wal Mi'raj. Paham? Paham? Mau saya bahas lebih rinci lagi? Mau saya bahas lebih rinci lagi? Mau saya bahas lebih rinci lagi? Mau kita ngaji bareng? Mau ngaji bareng? Ngaji bareng? Saya nggak ceramah, ya. Kita ngaji, ya. Anggap ini pondok pesantren, saya lagi ngajar santri, ya. Kita ngaji ya, kita ngaji ya. Siap? Yang semangat siap? Kita baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bada Allah hadhil ayat bi kalimah subhan. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih, yaitu subhan. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Qurtubi, Ibnu Katsir, dan para mufassir yang lain mengatakan, setiap ayat Al-Quran kalau ada kalimat subhana, maka itu menunjukkan sesuatu perkara, hal,
perintah, kejadian, peristiwa yang luar biasa. Jadi kalau ada subhananya, berarti itu bukan sesuatu yang biasa, bukan perkara yang biasa, bukan perintah yang biasa, bukan kejadian yang biasa. Berarti ini Allah mulai dengan kalimat subhana. Berarti Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar Subhana itu artinya apa sih? Kita ngaji. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana. Subhana. Bimakna. Tanzih. Tanzih. Al-murad. Tanzihullah. Min kulli su'. Subhana. Bimakna. Bara'ah. Bara'ah lillah. Min kulli nakas. Jadi subhana itu artinya mensucikan Allah, tanzih, mensucikan Allah dari segala keburukan. Bimakna bara'ah, melepaskan Allah dari segala kekurangan. Kenapa Allah pakai subhana? Karena ini Isra Mi'raj, kejadian yang nggak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sebagian malam oleh Nabi Muhammad? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Karena ini kejadian tidak masuk akal, makanya Allah pakai kata subhana untuk menekankan, untuk menguatkan, untuk meyakinkan di dalam hati kalian bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Subhana paham? Paham ya? Ini kita ngaji nih. Paham subhana? Baik. Subhanalladzi asra maha suci zat yang memperjalankan pada malam hari. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang kalau ada yang memenjarakan, berarti ada yang memenjarakan, ada yang dipenjarakan, ada yang apa lagi? Coba kasih contoh. Ada yang yang belakangnya kan. Ada yang mendiamkan, berarti ada yang diamkan. Terus apa lagi? Ada yang menjerumuskan, berarti ada yang. Nah, di sini memperjalankan. Saya tanya, jawab yang keras. Yang memperjalankan siapa? 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 Berarti yang diperjalankan siapa? Rasulullah. Intinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya Isra Mi'raj itu bukan keinginan Rasul. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan, bukan Rasulullah yang jalan sendiri. Paham? Allah yang memperjalankan. Berarti Isra Mi'raj bukan keinginan Rasul, bukan kemauan Rasul, tetapi keinginan Allah, kemauan Allah ingin berjumpa dengan Rasul. Kenapa berdua? Yang pertama, Allah rindu ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, tahun tersebut adalah amul hazn, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, Abu Thalib, kafiluhu, yang menjaga beliau, yang memelihara beliau, yang mencintai beliau, melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, wafat pada tahun tersebut. Istri yang beliau cintai, istri yang setia, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Seorang istri yang sebelum wafat berkata, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, kemudian engkau butuh uang untuk perjuangan Islam, gali kuburku, ambil tulang-tulangku, engkau jual untuk perjuangan Islam. Sayyidatuna Khadijah wafat di tahun tersebut. Dua manusia yang dicintai oleh Nabi wafat di tahun yang sama. Makanya tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, makanya Allah hibur dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Paham? Paham? Lanjut.
Subhanalladzi asra bi'abdihi al-'abd. Al-'abd di sini maknanya hamba yang utuh. Apa? Hamba yang, ikuti saya semuanya. Hamba yang utuh, al-'abd. Ikuti saya. Al-'abd bimana ra'a bi'alatil 'ain, sami'a bi'alatil 'udhun, masaka bi'alatil yadin, masya bi'alatil rijlain, syaqa bi'alatil qalb. Hamba yang utuh, jawab. Hamba yang utuh, hamba yang utuh adalah hamba yang melihat dengan alat, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, berbicara dengan alat, menyentuh dengan alat, berjalan dengan alat. Saya tanya, apakah bisa kalau ruh tanpa jasad melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga? Bisa atau tidak? Hah? Nggak bisa. Sebaliknya, jasad tanpa ruh bisa nggak melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga? Berarti yang bisa apa? Ruh dan juga berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam, cuma ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling muktamad, Nabi Muhammad Isra Mi'raj yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung. Ra'a azizul wahhab bila hijab, berjumpa dengan Allah tanpa setitik pun penghalang, saudara-saudara. Jasadnya, ruhnya dalam keadaan sadar dan terjaga. Sampai-sampai kalian tahu Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau berkata, siapa yang lebih mulia, sendal Nabi Muhammad ataukah malaikat Jibril? Malaikat Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad sandalnya berjumpa dengan Allah. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Padahal sandal itu hanya kulit biasa. Sandal itu menjadi mulia, kulit biasa menjadi mulia, sampai-sampai berjumpa dengan Allah karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Kaki suci baginda Nabi besar Muhammad. Alam tara jildal hagira mukabbalan bisagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium di mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh kepada kalian. Saya punya kulit, ini kulit saya punya kulit kambing. Ini kan satu kulit kan? Berapa kulit? Satu kulit saya belah menjadi dua. Sama kan kulitnya? Dari kulit yang yang satu saya bikin dompet, yang satu saya bikin sampul mushaf, sampul ayat suci Al-Quran. Kulitnya sama lah. Yang jadi dompet, apakah menyentuhnya harus punya wudu? Harus punya wudu? Ya. Boleh taruh di bawah, boleh nggak? Dibakar, dibuang di tong sampah, dibuang di got, ditaruh di belakang. Yang jadi sampul ayat suci Al-Quran, apakah boleh menyentuhnya tanpa wudu? Boleh? Harus ditaruh di tempat yang dimulia, diagung, disuci. Kulitnya sama. Apa yang membedakan?
yang satu menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa? Ayat suci Al-Quran. Begitupun sama seperti sandal Nabi Muhammad. Begitupun kalian. Kalian bisa menjadi mulia apabila kalian menyatu dengan sesuatu yang mulia. Siapa? Ulama, orang-orang soleh, para ustadz, para kiai, para habaib. Kalian dekat dengan beliau-beliau, beliau-beliau mulia, kalian pun akan ikut mulia. Bukankah dikatakan mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub? Orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fasa' fi ma sya'u wa syarab ma'al gaub ma'hum ala yahbak rabbak mithla ma'bad habahu. Ikuti beliau-beliau orang soleh, ikuti beliau-beliau para ulama. Minum, maksudnya minum, ikuti amal-amal mereka, duduk bersama mereka. Ketika engkau mengikuti mereka, duduk bersama mereka, maka Allah akan memberikan kepada engkau apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka Allah kasih rahmat, engkau pun Allah kasih rahmat. Mereka Allah kasih hidayat, engkau Allah kasih hidayat. Mereka Allah kasih ilmu laduni, engkau Allah kasih ilmu laduni. Mereka Allah kasih keramat, engkau pun akan Allah kasih keramat. Satu contoh, kami punya guru di Sulawesi, guru tua, namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Beliau punya murid namanya Haji Amin. Ini zaman dulu, tahun 1800. Saya alumni saya. Beliau, ya, Haji Amin ini waktu masih mondok, kan dulu pondok kayu, dari kayu. Habib Idrus itu kantornya di bawah. Ya, Haji Amin santri di atas. Kalau Habib Idrus lagi panggil, Amin, ini Haji Amin dia nggak mau turun lewat tangga. Dia loncat dari atas ke bawah. Kenapa? Nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Satu waktu Habib Idrus ajak Haji Amin dakwah keluar pulau, lewat laut. Ketika lewat laut nggak sengaja kena angin. Imamah Habib Idrus jatuh ke laut tanpa disuruh. Haji Amin loncat. Ketika Haji Amin loncat naik ke atas perahu, semua yang ada di atas perahu kaget melihat Haji Amin. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah. Ternyata Haji Amin dia jalan di atas laut, saudara-saudara. Kenapa Allah kasih keramat? Allah kasih keramat karena mengikuti Sohibul Karamah. Jadi ikuti para ulama. Kalau kalian ingin di akhirat berkumpul dengan Rasulullah gampang. Pengen tahu? Saya tanya, pengen tahu nggak? Di akhirat jauh atau dekat dengan Nabi? Pengen tahu? Pengen tahu? Gampang kalau pengen tahu. Kalau pengen tahu di akhirat seperti apa kadar jarak jauh dekatnya kalian dengan Nabi di akhirat, gampang. Lihatlah di dunia sedekat apa kalian dengan ulama, dengan ustadz, dengan kiai, dengan habaib, maka sedekat itu kalian di akhirat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad. Bukankah dikatakan almaru ma'aman ahab, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Al-Imam Malik قال Imam Malik yuhibbul yani yuhibbul qaum yalhaq mahal jamaah. Pecinta satu kaum dikumpulkan bersama kaum yang ia kumpulkan. Kalau yang engkau cintai ulama, ustaz, kiai, habaib, di akhirat Allah kumpulkan engkau bersama mereka. Tapi kalau yang engkau cintai para artis,
orang-orang barat, orang-orang kafir. Di akhirat mereka disiksa, dilaknat, engkau pun disiksa dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya wasiatkan pemuda-pemudi Medan, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para jangan jauh dari para haba. Rasulullah udah bilang, kun aliman, hei umatku, jadilah kalian orang yang berilmu, jadilah ulama. Beb, saya nggak bisa jadi ulama, beb. Nggak bisa jadi ulama. Ada pilihan kedua, kun muta'alliman, jadilah santri, mondok, ngaji, belajar. Saudara-saudara, adinda kita tadi memberikan ilmu kepada kalian. Mungkin dia lebih muda jauh dari kalian, tapi demi Allah tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu